Ya, padahal lupa buyback-nya itu ada periodenya. Tahu-tahu kan tuh lihat konsol doang, lama, males gitu kan. Makanya kenapa triknya kita pakai di momen atau 1 bulan terakhir karena kita pastiin pergerakan harganya sudah benar-benar dikendalikan oleh aksi buyback tersebut. Nah kayak gini sebenarnya masih kelihatan nih Bevin ini masih konsol, dia bahkan bikin support yang cukup jelas di 750 dan nggak lewat nih di tanggal 23 Juli 745 deh, 745 balik lagi closingnya juga 750 terus kan bahkan ini 23 Juli ya betul 23 Juli closingnya baik 750 dia masih konsol sekitar area ini kemungkinan Bapak bisa tunggu sampai Oktober di sekitar area ini juga masih bisa dapat gitu loh ini kelihatan banget kok sudah langsung ditekan lagi ada tekanan jual yang lumayan dari 12 Agustus sampai hari ini kita buka aja coba 12 Agustus saya lupa kalau buka growin datanya harus dari yang belakang dulu nah, ini dia Agustus belakang dulu. Terus kita mulai tanggal 12 sampai hari ini. Pasti kelihatan ada yang jualnya gede. Tuh kan, 68.000, lawannya segini paling tinggi cuma 29.000. Lanjut ke tanggal 13, juga gede-gede ini net sell-nya ini. Termasuk hari ini. Ya, malah ada 2 kali dijual sama DX kan. BB-nya yang tadi hilang kan. Berarti ini memang belum benar-benar layak untuk dibeli kan pada saat ini. Makanya kalau memang buyback seperti yang tadi ditanyain, ya kita anggap benar ya karena saya nggak tahu beritanya soalnya. Jadi Pak cek aja nanti pada ketika bulan Oktober masih ada area berapa konsolnya dan sepanjang Oktober, at least 2 minggu pertama nanti di bulan Oktober sudah ada akumulasi konsisten belum? Kalau sudah ada itu udah oke untuk beli. Kalau untuk sekarang ya wait and see dulu aja, nggak apa-apa. Ini belum menarik juga kelihatan kok. Gitu kira-kira cara bacanya. Oke, thank you Mas. Ini ada pertanyaan lanjutan. Eh, Mas boleh nggak analisis buyback Unilever kemarin? Oke, Unilever. Saya mulai chartnya dulu. Hasilnya begini ya. Hmm, saya, saya buang dulu stokastiknya deh biar layarnya lebih gede. Patternnya sih bagus. Kita lihat broker summary-nya dulu. Saya sih nggak tahu ya buyback-nya dari kapan, tapi kalau misalnya benar, harusnya di bulan Juni ini, di area sini, kemungkinan ada akumulasinya nih. Berarti itu dari tanggal 17 Juni sampai 1 Juli. 17 Juni ke 1 Juli. Oke, kita lihat di sini sekilas ini ada masalah masih distribusi sebenarnya. Ini besar sekali, tapi kita mau lihat ada yang jagain nggak perharinya, apakah broker PD ini. Kita coba cek mulai dari 17 Juninya. LG. Terus ke tanggal 18 dibuang lagi. Terus tanggal 19-nya ini saya malah ngeliatnya distribusi konsisten ya. Ketemu broker RDX itu tadi kan berapa kali jualan. Jadi untuk Unilever ini analisisnya saya memang ada buyback tapi nggak kuat sih masih ini buyback kemudian dimanfaatkan oleh distribusi dominasi distribusi yang besar ini kelihatan banget di tanggal 25 malah menaikkan 49.000 lawannya kecil 15 dan 12.000 terus datanya juga menurut analisa saya ya ini sudah mulai tertekan jadi lama-lama saya bilang pada oke bagus kelihatan ada candle dia mulai investasi di sama ini dan kali ini kita lihat 14 Agustus ini dengan
seperti itu, saya yakin distribusi. Kalau benar-benar dari buyback-nya tidak terlalu kuat ya, kalau dari buyback sih sebenarnya tetap saya bilang akumulasi konsisten, cuman ngelawan distribusinya itu ya agak susah, kemungkinan naiknya juga susah. Saya naiknya tidak akan terlalu signifikan. Nah, ini lumayan sih, beneran distribusinya lumayan besar. Even kalau kita lihat dari ini barometer ini bisa ada barometer strike di Win itu distribution ya sekitar 10% ya. Memang kalau lihat dari hitung dari top 5 ini distribution sih untuk saham Unilever ini. Jadi kalau analisa saya sih penguatannya sudah mulai terbatas untuk saham ini. Dan kalau misalnya masih ada waktu buyback, maksudnya kalau belum kelar ya mungkin kita bisa kasih waktu sampai cara yang sama di 1 bulan terakhir untuk lihat buybacknya itu sudah mulai bisa kendaliin harga belum, sudah bisa dijagain jadi naik atau dia masih turun lagi dan cuma dikonsolidasi doang. Kalau misalnya sampai 1 bulan terakhir masih konsolidasi, kemungkinan tuh buybacknya gagal tuh, nggak bisa reversal. Ya itu tadi saya lupa ngomong ya. Jadi kalau misalnya masih dalam periode buyback, walaupun ada akumulasi konsisten, tapi nggak bisa balik, harganya nggak bisa naik. Ya selesai buyback tidak ada reversal, berarti kemungkinan karena yang menjaga harga itu alias emitennya sendiri nggak bisa apa-apain itu harga. Walaupun dia sudah buyback, tetap ditekan terus sampai harganya makin turun. Jadi kira-kira gitu ya kalau saya simpulkan untuk Unilever ya. Ya, thank you, Mas. Ini pertanyaan dari Pak Sigit, Mas. Adakah cara untuk mengetahui top 5 broker sedang melakukan akumulasi di saham apa aja? Top 5 broker di saham apa aja? Setahu saya sih cara filter-filter kayak gitu harusnya ada loh. Ranking, top value. Oh salah, ini dia berdasarkan saham. Setahu saya cara kayak gini dulu ada broker ranking deh coba. Broker summary, stock value. Oh di sini nggak ada ya. Kalau dulu tuh mainan kayak gini tuh, mainan maksud saya data-data kayak gitu bisa dapat dengan kayak broker ranking, kita lihat top brokernya apa gitu. Nah dari situ kita langsung tahu dia masuk ke saham apa aja tuh ada. Cuma kayak di Growin di sini belum masuk. Nanti mungkin kalau sudah ada datanya kita bikin deh cara pakai datanya ya. Terus sementara kita spending dulu deh untuk yang ini pertanyaannya karena kita belum ada datanya untuk jawab. Ya, untuk hal ini mungkin, jadi tambahannya kembali diskusi Bapak Ibu ya. Nanti, mudah-mudahan jadi prioritas juga untuk penambahan di Growin-nya ya, Mas, ya. Mm-mm. Oke, ini mungkin pertanyaan dari Bapak David, Mas. Gimana menganalisa kalau big money beli dengan pasar reguler tapi jual dengan pasar tunai? Gimana tuh, Mas? Pasar pasar tunai itu Pasar kan cuma tunai. untuk saham REIT doang. Betul, jadi hanya untuk Iya, pasar saham-saham tunai kan yang untuk lagi saham REIT doang. exercise ya Bapak Ibu ya. Jadi pasar tunai itu hanya untuk yang naik aja. Gitu ya. Mm-mm. Mungkin langsung ke Pak Mm. Asep Saipudin ya, Mas. Cara screen saham yang paling gampang lihat lagi akumulasi itu gimana ya? Oh, mungkin tadi udah dijelasin juga ya Mas ya untuk hal ini ya, cara ngelihatnya. Hmm. Jadi ya itu tadi cara paling gampangnya ya, cari aja saham yang lagi gak berubah harga sahamnya itu kan langsung bisa dicek grafiknya kemungkinan besar lagi konsol. Nah, habis itu buka deh broker summary-nya. Dan saham-saham kayak gini nggak bisa di screening dari nilai transaksi atau lain-lain karena seperti yang saya bilang pada saat akumulasi konsisten terjadi itu biasanya harga sahamnya juga lagi nggak gerak dan likuiditasnya sangat minim. Jadi kalau menggunakan screening biasanya malah nggak dapet. Saya pernah coba-coba kok kayak di TradingView dan lain-lain, saya coba screeningnya nggak dapet saham-saham yang kayak begini. Biasanya udah naik mereka baru bisa tampilin kan sistem screeningnya, algoritmanya seperti itu. Ketika udah ada lonjakan volume itu atau transaksi yang udah besar itu baru kelihatan. Kalau yang masih dalam fase stealth akumulasi konsisten itu agak-agak susah dapatnya. Jadi saya juga nggak tahu sih cara screeningnya seperti itu gimana caranya. Saya masih ngajarin ini dengan cara manual. Oke.
Mas ini, pertanyaan dari Pak Willy, Mas. Mhm. Jadi Pak Willy ini baru, sekitar 2 hari yang lalu menyelesaikan, buku Bandarmologi Research Technical. Lalu, Bapaknya langsung mencari emiten yang sedang berada pada fase sideways, udah 2 sudah selama 2 bulan ini, dan kebetulan lagi yang diakumulasi oleh broker CC. Nah, pertanyaannya, kapan sebaiknya kita melakukan entry? Nah, sebaiknya entry-nya sedikit-sedikit per hari atau bagaimana? Baik, dalam hal ini kalau ngikutin akumulasi yang konsisten memang tidak perlu langsung satu hari kita beli banyak. Jadi, sesuai dengan pertanyaan apakah kita entry sedikit-sedikit per hari, ya jelas kita ngikutin juga gitu kan. Cuman timingnya itu karena mengingat 2 bulan juga sideways doang, kemungkinan saya akan saranin coba ukur support resistance-nya, mendekati resisten aja baru ambil. Kalau misalnya masih sideways kan berarti mestinya nggak jauh-jauh dong ya, misalnya support resistance-nya ya. Ketika mendekati area resisten aja, mendekati mau breakout itu akan lebih cepat biasanya kenaikannya. Yang penting kita udah tahu ada, eee, akumulasi konsisten di area tersebut. Jadi sangat minim kemungkinan untuk turun di bawah support gitu. Jadi kalau misalnya kita mau ngikutin tapi, males nunggu gitu ya, biasanya memang kayak gitu kan, kayak sideways, akum tapi kok nggak naik-naik gitu. Ya mendekati dia breakout dari sideways-nya aja baru ambil. Gitu timingnya. Kan tinggal ngamatin itu bisa tiap sesi 2 atau tiap sore aja baru bisa mulai siapin strategi kan nggak terlalu makan waktu gitu ya. Itu bisa dipakai cara seperti itu. Oke, thank you, Mas. Ini pertanyaan dari Pak Adi, Mas. Bagaimana Mhm. menyikapi pada saat pasar terlihat sistem bid dan offer terlalu cepat gitu ya, terlihat, memakai sistem robot, di mana, di mana jelas ada akumulasi bandar namun fluktuatifnya tinggi. Apakah dihindari atau diikuti? Ini contoh trading-nya itu TAPE, Mina, dan MTEK. Oke, Bina dan MT. Kalau bid offer yang terlalu cepat dan dicurigai sebagai robot berarti ya saya ngerti sih maksudnya sih cara, entry ya seperti itu ya. Untuk mengetahui itu ada akumulasi atau tidak, pastiin bid offer-nya bukan hilang eee, menghilangnya benar-benar karena transaksi, bukan karena bid offer yang dicabut, gitu ya. Jadi kayak kita misalnya split order gitu, tiba-tiba nggak jadi dia cabut, kan seolah-olah bid-nya hilang gitu. Kelihatan kayak orang kalau nggak lihat kan sekilas kirain, "Wah ada yang jual atau ada yang beli," gitu, karena angkanya berkurang. Kan kalau running trade kan kita bisa filter kan, berdasarkan saham itu-itu aja kan. Bisa langsung dilihat kalau misalnya bid offer-nya dia itu memang, terjadi berkurang atau hilang angkanya, tapi bukan karena transaksi yang beneran, itu cuma dicabut, ya sebaiknya dihindarin. MTEK tuh sebelum harga sekarang ya, itu ada akumulasinya beneran kok. Saya pernah rekomendasi ke klien saya soalnya di harga 400-an. Itu benar-benar baru jual belakangan ini karena memang ada akumulasinya. Kalau sekarang memang perdagangannya saya ada perhatiin kayak gitu ya. Jadi pas dia, kelihatannya kayaknya fluktuasi tinggi, kadang-kadang itu cuman entry yang dicabut doang. Ya, kalau misalnya kondisinya cuman entry yang dicabut, ya sebaiknya jangan. Itu berarti kan saham sudah masuk fase mania kan, artinya itu udah benar-benar emosi pasar yang cuma dipanggil untuk bikin harga semakin naik. Daripada nyangkut, kalau yang kayak gitu saran saya, ya dihindari aja, cari aja saham baru yang dalam kondisi sedang diakumulasi. Kita kan mau pastiin benar-benar ada yang membeli. Kita menggunakan minatnya orang lain kan di sini kan prinsipnya kan. Jadi kita mendingan cari yang benar-benar transaksinya serius aja, jangan yang cuma bid offer dicabut, yang benar-benar terjadi itu yang berarti ada akumulasinya. Gitu sih kalau saran saya. Oke, siap, Mas. Mungkin dari Pak Alan, Mas. Ini, pertanyaannya, apakah saham NICL sudah masuk fase blow off? Karena gambar chart-nya kok Oke, mirip ya? Atau tidak sesederhana itu cara melihatnya kok? Boleh dijelaskan let's saham NICL, see. Mas? Salah buka, NICL. Kalau dibilang blow off, sekilas sepertinya hampir, tapi saya bilang ada kemungkinan belum.
Ya, kalau misalnya kemarin dia turun lagi di area di sini, dia turun lagi misalnya di sini dia tembus lagi itu sudah blow off itu. Ini kan dia langsung higher low lagi, berarti belum. Ya sekilas mirip saya ngerti karena di area ini udah turunnya lumayan gitu. Tapi kalau kelihatan dia higher low lagi, kita tahu sebenarnya masih dipertahankan. Ini belum blow off ini. Jadi kira-kira seperti itu ya untuk NDCL ya. Belum blow off. Dia juga masih higher low kan. Kalau kita lihat 26 Juninya, dia closingnya di berapa nih? Em, closingnya tadi closingnya di Juni itu 900, closing di sininya 1005, 990 lowesnya. Ini higher low ini belum belum blow off saham NICL ini. Kita coba broker summary-nya hari ini deh. PI lagi nggak? Kalau masih sama ya mungkin recommended, tapi kita coba lihat dulu. Nggak ada, nggak ada. Ya gitulah kalau saham udah naik mah akumulasi konsisten udah nggak ketemu sih. Beda kayak kalau waktu saya dulu bilang jadiin PR itu kan pas masih fase akumulasi, ini udah naik mah udah nggak ketemu ini. Ya kira-kira seperti itu ya untuk NTCL ya. Oke, thank you Mas. Ini untuk mungkin untuk pertanyaan terakhir ya, Mas ya. Hmm, Ini oke. ada pertanyaan dari Bapak Ibu Lian Matanari. Nah, Hmm. pertanyaannya itu buyback perbankan BUMN seperti Bank BMRI, BBNI, apakah sudah berjalan dan sudah price in? Ya tergantung. Saya kebetulan nggak tahu nih jadwal buyback ada diberitakan buyback atau tidak dan apakah sudah mulai. Ya, tinggal cek Mhm. jadwalnya. Kalau misalnya memang sudah berjalan kan habis itu kita akan lihat broker konsistensi di dalamnya. Perharinya pasti kelihatan ada pembelian karena memang sudah bagian dari jadwal buybacknya. Gitu. Kalau price in kita coba lihat grafik aja. Apakah sudah price in? Kalau misalnya udah sih saya maunya bilang udah. Ini sepertinya saya sih bilang kayak BMRI belum, BBNI juga saya bisa bilang banking sih belum price in sebenarnya ya. Jadi lebih kepada masih konsol juga. Ini BBNI ini areanya segini. Masih ngetes di resisten dia memang ada resisten sekitaran 4.850 kan. Ini sekitar 200 poin, 180 poin lagi. Terus tadi BMRI juga belum gimana menunjukkan dia sudah price in ya, walaupun memang sekilas kayak mau bottoming gitu, maksud saya kayak mulai konsol di bawah, tapi ini kelihatan sekali resistannya masih belum lewat. Dia ada resisten di sini, di 4.990, anggaplah 5.000. Di sini cuma sampai 4.970, hari ini sudah merah lagi. Jadi ini sih kalau bilang price in menurut saya belum. Gitu. Jadi itu kalau untuk analisa dari pergerakan harganya belum price in. Tapi kalau untuk buybacknya, kebetulan saya kan memang belum tahu jadwalnya. Jadi kalau misalnya ada berita dinyatakan buyback dan sudah masuk jadwalnya, ya bisa kita katakan sudah berjalan. Cuma kalau untuk price in-nya sih hasil analisanya belum. Gitu. Oke, siap. Thank you, Mas. Mungkin masih ada Mas William yang mungkin yang mau disampaikan? Kalau untuk pertanyaan Bapak Ibu yang mengenai chart, mungkin Bapak Ibu yang saat ini dari MOS ke Growin atau di sini juga ada yang dari Growin udah awalnya itu tuh udah dari Growin gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya Growin ini masih dalam tahap pengembangan Bapak Ibu. Jadi untuk Growin ini sendiri mungkin nanti bisa disampaikan ke kita ya. Ini kalau solo trader itu Bapak Ibu dia menyampaikan materi gitu ya. Jadi kalau untuk aplikasi itu bisa disampaikan aja ke cash center-nya Mandiri Sekuritas untuk masukan Bapak Ibu karena itu penting, biar nanti ini berguna ya untuk kita bisa, "Oh ternyata kebutuhan nasabah kita tuh seperti ini." Jadi Bapak Ibu bisa sampaikan juga nanti. Nah, untuk Mas Julian terima kasih ya Mas untuk waktunya sudah menjelaskan juga banyak pertanyaan juga ya Mas ya terkait broker ini. Hmm. Konsistensi ya. Nah, Bapak Ibu, saya kembali ingatkan, untuk program Trader ini adalah programnya Mandiri Sekuritas. Jadi yang bikin itu adalah